tingkatan-tingkatan depresinya itu berbeda. Dia katakan so lelah dengan keadaan suaminya kelakuan. Suaminya yang tobatkan dia dalam kebenaran. Terjadi sebegitu cepat. Dia berpindah dengan perempuan lain. Saya nggak tahu apa karena kuasa kegelapan. Saya tidak melihat orang yang depresi itu kurang iman ya, dalam arti bahwa ya dia itu kita jadi apa ya, dia dapat seperti Elia ya, kita tidak melihat Tuhan menghakimi keadaannya, oke? Jadi Tuhan tidak melihat, tetapi itu Tuhan menyadari bahwa inilah keadaan umat manusia yang berada di dalam dunia yang berdosa. Ya, kita memiliki satu kehidupan yang apa ya, yang kadang-kadang naik turun seperti yang kita lihat dari kehidupan Elia. Jadi ini saya melihat bukan orang yang kurang iman, tetapi sebagai manusia tidak ada yang tidak bisa terlepas daripada apa ya, dengan masalah-masalah. Nah, tentu saja tingkatan-tingkatan depresinya itu berbeda satu dengan yang lain. Atau yang seperti kita lihat ada beberapa jenis depresi ya. Ada yang postpartum depression, ada orang yang baru melahirkan itu karena baru melahirkan lalu kemudian apa? Mengalami disebut dengan istilah postpartum depression, atau yang setelah apa ya, orang yang apa istilahnya itu yang setelah sudah semakin tua ya, ibu-ibu kita misalnya ya. Jadi tidak lagi ada menstruasi, saya lupa istilah medisnya, menopausal dan lain sebagainya itu istilahnya ya. Jadi itu dapat juga menimbulkan apa? Hormonal changes yang dapat terjadi kepada seseorang yang juga akan mempengaruhi mood orang tersebut. Jadi ada berbagai faktor yang menyebabkan orang itu mengalami depresi, entah baru melahirkan seperti saya katakan waktu lalu, atau baru menopausal, periode menopausal mereka akan alami, atau mungkin ada masalah dan lain sebagainya seperti Nabi Elia karena keletihan, kecapean dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini yang menjadi yang dikatakan kurang iman itu apabila kita tidak apa ya, kita memang tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Tapi pada saat kita masih dapat pada saat kita masih dapat bertanya kepada Tuhan, bahkan mengeluh kepada Tuhan sekalipun. Ya. Tapi kita minta untuk Tuhan kita tetap mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya kita bukan berada di luar iman. Ya. Mungkin orang bisa berpikir bahwa Mazmur 13 itu bagaikan pernyataan orang yang di luar iman. Tuhan berapa lama lagi? Mazmur 13 ya, Tuhan berapa lama lagi? Tetapi ujung-ujungnya Mazmur 13 itu katakan, tetapi aku tetap percaya. Jadi orang yang bertanya, orang yang mengeluh, orang yang memiliki depresi, tetapi dia tetap apa? Dia tetap mau datang kepada Tuhan, dia masih tetap mau minta pertolongan dari Tuhan. Saya percaya dia bukan orang yang di luar iman, ya, tetapi orang yang sedang lemah iman mungkin. Bukan di luar iman, tapi sedang lemah imannya. Jadi itulah yang dapat saya tambahkan ya. Jadi saya mengajak kita untuk tidak melihat langsung menyatakan dari sudut kerohaniannya, tetapi gantinya kita mungkin kita dapat Tuhan gunakan dengan kata lain untuk membantu mereka. Gantinya kita mencoba untuk melihat kira-kira menganalisa apa dan lain sebagainya. Tapi mari kita jadi dapatkan kebijaksanaan dari surga untuk membawa mereka kembali kepada kekuatan. Entah itu dengan seperti pengalaman Elia, dibawakan makanan dan minuman yang menyenangkan hatinya, memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Karena kadang-kadang orang yang, seperti saya katakan tadi, orang yang depresi, dia tidak makan, dan jadi itu lebih kacau lagi ya. Fisiologis dan psikisnya itu jadi lebih rame pada saat dia rasa lapar dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada yang boleh tambah saya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, silakan. Ada kira-kira? Ya, silakan Pendeta Tikualo. Bukan, ini cuma pernyataan saja yang saya dapatkan juga pas sementara beribadah, saya didatangi oleh salah satu anggota yang boleh dikatakan dia juga mengalami depresi yang sangat berat. Ya, seorang istri. Saya habis akal bagaimana mau sampaikan kepadanya oleh karena peristiwanya bersama dengan suami bertahun-tahun dia lewati, jadi boleh dia katakan so lelah dengan keadaan suaminya
kelakuan. Jadi dia judi, dia di hutang-hutangnya hanya dia mencari, dia bayar. Kemudian sampai pada titik saat ini dia katakan, pendeta, saya tidak bisa lagi. Saya tidak bisa lagi bersama dia, dengan dia. Berikan secara rohani, dia saya tidak bisa, diri saya terancam. Dan pokoknya begitu banyak ya dari semua hal yang saya dengar dari dia. Jadi orang-orang seperti ini, bagaimana caranya kita bisa boleh memberikan kepadanya satu hal yang kayaknya boleh kita bilang sesuai dengan pelajaran waktu yang lalu. Tuhan kan bilang harus mengampuni. Tetapi bagaimana cara dia mengampuni? Tapi dia bilang capek ini, lelah dengan keadaan ini. Kalau saya bersama-sama dengan dia, saya terus terancam depresi, itu dia bilang. Dia memang istrinya ini orang Jawa dia, tapi dia masuk Islam, masuk Advent, dan kemudian bersama dengan suami, tapi penderitaan begitu hebat sampai hari ini. Saya juga bagaimana cara mau sampaikan kepadanya supaya dia hilang daripada depresi ini. Tapi saat ini dia tetap jualan di pasar, tetap dia melakukan tugasnya, tapi dengan suami dia sudah tidak bisa lagi, dia cuek, so tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Memang so stagnan, so tidak bisa lagi. Boleh dikatakan so stres ini, depresi. Jadi seperti yang pembahasan kita tadi malam, bahwa ada berbagai cara atau metode yang dapat kita gunakan, ya. Berbagai cara atau metode yang dapat kita gunakan hubungan dengan, kalau dari segi duniawinya ada obat-obatan untuk orang yang depresi, lalu kemudian ada counseling yang harus diberikan, ya. Ada spesialis di Amerika ini akan memberikan counseling dalam keadaan-keadaan tersebut. Tapi yang cukup menarik selain itu masuk rumah sakit, ya, kalau orang yang sangat parah depresinya. Cukup menarik yang dikatakan oleh orang-orang medis di Amerika ini, yaitu dikatakan meditasi dikatakan. Jadi pada saat, tapi yang mereka tawarkan itu adalah yoga. Nah, tentunya kita tidak menggunakan cara tersebut, ya. Kita gantikan yoga itu tentunya dengan kita kuasa doa tersebut, berdoa. Jadi itulah yang dapat yang dapat kita sebagai seorang pendeta mungkin, ya. Tetapi seperti kalau kita gabungkan dengan pelajaran kita saat ini, mungkin kalau ada hal-hal yang jemaat dapat lakukan untuk membantu. Dengan adanya kepedulian Tuhan melalui jemaat, sang ibu mungkin dapat melihat ada yang membantu dia untuk mengangkat sedikit, ya, pergumulan kehidupannya. Jadi kalau ada hal-hal yang dapat jemaat lakukan, entah itu membantu dalam hal jika memungkinkan finansial, ya, ataupun memiliki persahabat, ada ibu-ibu di jemaat juga yang akan juga suka berbicara hal-hal rohani dengan beliau, ya. Dan kerohanian ini seperti kita lihat, seperti saya sudah sampaikan tadi, firman Tuhan juga, ya. Saya percaya kekuatan kita semua, ya. Kekuatan yang memberikan kekuatan kita menghadapi pandemik, menghadapi tantangan pandemik dan hal-hal lain yang kita alami. Firman Tuhan, ya. Pada saat firman Tuhan itu menjadi bagian kita mendengarkan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu menumbuhkan menumbuhkan iman. Pendengaran akan firman Tuhan itu akan lebih menguatkan kita. Jadi pada saat kita meluangkan waktu, yang mengambil waktu, menetapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu sudah dinyatakan sebagai pelita dan terang bagi jalanku. Pada saat kita merasa dalam keadaan gelap, pada saat ibu tersebut dapat dibawa oleh, ada yang dapat menuntun beliau untuk untuk membaca firman Tuhan, ayat-ayat yang memberikan kekuatan, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan kekuatan kepada ibu tersebut. Tapi dengan kata lain, ada banyak aspek hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu sang ibu tersebut. Entah secara memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti Elia, makanan dan minuman diberikan, ya. Dengan kata lain dapat dibantu. Jadi kita melihat apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang dalam keadaan depresi tersebut. Jadi mungkin ada yang dapat lain tambahkan, ada yang sudah punya pengalaman di chat. Saya tidak tahu kalau ada yang mau sampaikan, ada. Oh ya, silakan Papi. Sebelum mungkin kalau Ibu Ica mau sampaikan ada sesuatu, silakan jika ada. Oke, itu bagus sekali. Tetapi jangan lupa bahwa dalam praktek yang kami lakukan,
bukan saja kepada ibu ini, tetapi kepada suaminya. Ya. Jadi menggunakan pendekatan bukan saja kepada wanita ini, tetapi kepada suaminya. Ya, ya. Suaminya yang tobatkan dia dalam kebenaran. Maka ada jalan keluar dengan adanya pertobatan yang dia tobatkan istrinya, dia juga harus bertobat. Yaitulah tuntunan Roh Kudus dengan doa, dengan pandangan-pandangan yang kita sampaikan mungkin kepada suaminya di samping kepada istrinya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Pi. Waduh, itu jawaban yang sangat tepat sekali ya, bahwa kita juga harus menjangkau sang suami. Iya. Terima kasih. Baik, jika ada lagi Dek pertanyaannya lainnya? Ada tambahan dari Pendeta Leri Kasenda, katanya wanita sakit perdarahan 12 tahun menderita, ia tidak depresi, ia disembuhkan. Orang lumpuh yang sakit puluhan tahun lumpuh, hal sama ia disembuhkan. Hal yang sama boleh jadi kekuatan kita, apapun yang kita alami, angkat tangan kita, berseru padanya, ia akan turun tangan. Amin, amin. Itulah yang saya percaya sudah dituliskan dalam chat ya oleh Ibu Ice Erna, bagaimana keadaan dulu ya, keadaan rumah tangganya, tetapi hanya dengan kekuatan dari surga sajalah ya. Maka segala suatu depresi dan hal-hal lainnya dialami oleh Ibu Ice berhasil Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Ya, jika ada yang mau disampaikan, tambahkan, silakan Ibu Ice jika ada. Ya, silakan di-unmute dulu Ibu Ice. Memang kalau mengalami depresi itu memang setengah mati ya. Saya dengan suami saya itu tidak pernah, bahkan waktu itu tidak ada persoalan. Masalah pun tidak ada, tiba-tiba kejadian itu terjadi sebegitu cepat. Dia berpindah dengan perempuan lain, saya nggak tahu apa karena kuasa kegelapan atau gimana, tapi saya memang benar-benar sakitnya minta ampun. Saya mau jalan itu seperti kayak di awan gitu. Air mata tuh meleleh terus selama berapa bulan. Saya harus antar anak saya kelas 1 SD, dan setiap malam saya semalaman itu lutut saya sampai sakit banget karena harus berdoa. Saya minta Tuhan gantikan, Engkau mau gantikan sebagai suami di dalam kehidupan saya. Dan itu memang memakan waktu yang lama. Bagaimana seorang istri, pada saat itu saya baru berumur 31 tahun. Dan saya harus bergumul pikiran saya, hati saya, dalam biologi saya, tapi saya percaya Tuhanlah menjadi suami saya. Jangan bikin pikiran saya ini kacau. Terus jadi saya kadang-kadang kacau, saya tinggalin anak saya di rumah, saya berjalan. Jalan itu sambil air mata itu meleleh gitu. Itu selama 5 tahun. Sesudah 5 tahun saya jadi kuat. Saya bilang, kenapa saya harus menangis? Saya punya anak 2, siapa yang harus urus mereka gitu? Tuhan, siapa yang harus urus anak saya yang 2? Terus Tuhan itu jawab semua. Dia beri saya kekuatan, saya berdagang, jualan baju, jualan kue, dan itu terhibur. Memang capek, tapi saya puas lihat anak-anak itu berhasil dan mereka pun lulus dari kuliah mereka sampai yang mereka bekerja dan mereka menjadi anak-anak yang ranking 5 ke atas. Karena itulah pergumulan saya setiap malam. Mau di jalan, mau di mana, saya tetap berdoa dan air mata tetap meleleh. Dan suami itu tidak mau tahu saya di mana, anak-anak di mana, jadi saya berjuang sendiri. Kita pindah kemana, dengan anak-anak nenteng-nenteng, sudah pindah sini, nanti bulan berikut pindah sini. Tapi Tuhan itu tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan. Jadi saya kalau mau lihat perempuan-perempuan yang seperti saya bilang kamu harus kuat. Kamu pasti bisa. Karena kamu punya Tuhan. Jangan kecewa dan jangan jatuh gitu. Harus kuat karena kita punya Tuhan. Tuhan janji dia akan berikan kekuatan dan itu terjadi kepada saya.
depresi saya hilang, dan saya juga kuat sampai sekarang dengan umur 64 tahun. Saya tetap kuat, saya bisa cari uang, saya bisa, ya walaupun anak-anak sudah berhasil, tapi saya mau cari uang sendiri gitu. Gitu aja kesaksian saya. Wow. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ice Erna yang sudah memberikan kesaksian yang begitu indah. Ya, seorang yang telah mengalami depresi dan bertahun-tahun, puluhan tahun boleh dikatakan ini mengalami kehidupan yang, tapi Tuhan yang mengalami kehidupan bersama Tuhan yang telah mengangkat Ibu Ice dari depresi tersebut. Terima kasih banyak. Kiranya kesaksian tadi dapat menjadi satu kekuatan kepada siapa saja, seperti yang Ibu Ice katakan, kepada siapa saja yang mengalami hal yang sama. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.